Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam bentuk syukur fi'liyah atau amal perbuatan, yaitu kita telah mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah. Bentuk rasa syukur itu ada tiga. Yang pertama dalam hati, kemudian dalam ucapan itu alhamdulillah rabbil alamin, dan ketiga dalam bentuk fi'li atau amal perbuatan, itu mengerjakan amal-amal ibadah, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita telah diberi nikmat yang cukup banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin dalam diri kita saja kita tidak akan bisa menghitung, walaupun dengan apapun alatnya, sehingga yang pantas kita lakukan adalah hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan petunjuk-petunjuknya melalui hadis-hadis, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik sesuai dengan arahan dan tuntunan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah subuh rahimahullah. Pada pagi ini kita akan membahas masalah fikih, yaitu fikih ibadah, dengan judul keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban. Kita tahu Allah telah menciptakan bulan ini menurut perintah Allah sebagaimana tersudah dalam surat At-Taubah ayat 36, yaitu 12 bulan. Salah satu di antaranya adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan ke-9 dalam perhitungan tahun Hijriah, yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang banyak orang lalaikan, sebenarnya Nabi mengatakan. Jadi dalam bulan ini ada beberapa keutamaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah dalam hadisnya riwayat Aisyah menganjurkan supaya memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ketimbang di bulan-bulan lainnya. Aisyah bahkan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad berpuasa hampir sebulan penuh disambung dengan bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftaru wa yaqutiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyamu syahri ila Ramadan wa ma ra'aita sara siyama minhu fi Sya'ban. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau pun selalu berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa selain puasa Sya'ban, yaitu hadis riwayat Muslim. Dari sini kita menyampaikan bahwasanya dalam hadis ini Nabi tegas menyatakan bahwa puasanya kita harus banyak berpuasa di bulan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di sini kadang umat Islam banyak beranggapan bahwasanya di bulan ini tidak ada aturan atau ketegasan. Di sini jelas bahwasanya melalui Aisyah Nabi menyampaikan bahwasanya kita dianjurkan berbanyak berpuasa di bulan sunnah. Selama ini kaum muslimin banyak berpuasa di bulan
seperti bulan Rajab, tadi angkat derajat pada bulan haram, tetapi di Rajab tidak ada dalil khusus untuk mengatakan Nabi berpuasa, yang hanya ada dalil umum yaitu beramal soleh di bulan haram. Di dalam bulan Sya'ban Nabi menyatakan secara khusus puasanya puasalah berbanyak di puasa di bulan Sya'ban. Yang kemudian yang kedua, anjuran memperbanyak puasa lebih karena kemudian bulan Sya'ban yang di dalamnya terdapat malam pertengahan yaitu nisfu Sya'ban, di mana amal manusia diangkat atau disembah atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebagaimana disampaikan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, Nabi mengatakan bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabbnya semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Di sini jelas bahwasanya Nabi tegas mengatakan bahwa beliau pada bulan Sya'ban beliau ingin banyak berpuasa, apalagi datang tanggal 15 atau nisfu Sya'ban, amal-amal manusia diangkat, itu diperhitungkan selama 1 tahun. Kemudian pada tanggal 16 Sya'ban dimulailah perhitungan baru untuk tahun ke depannya. Di sini jelas Nabi menyatakan pada saat malam pengangkatan amal-amal manusia, Nabi berpuasa dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa Sya'ban adalah membiasakan dan melatih diri untuk berpuasa menyambut bulan Ramadan. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwasanya Rasulullah memperbanyak puasa sunnah. Kita bisa melakukan puasa Daud, puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, di mana puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Kita sekarang berada di tanggal 11 Sya'ban. Artinya 2 hari lagi kita bisa melakukan puasa Ayyamul Bid, tepatnya di hari Ahad atau hari Minggu. Disitulah tanggal 13, kemudian tanggal 14 hari Senin, 15 hari Selasa, kemudian hari Rabu kita istirahat, kemudian dilanjutkan di hari Kamis puasa Senin Kamis. Kemudian yang keempat, puasa Sya'ban menempati seperti kedudukan seperti sholat rawatib, di mana kita tahu sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat wajib, di antara yaitu sebelum sholat rawatib dan sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib, di mana kita bisa melakukan sholat rawatib. Sementara puasa Sya'ban termasuk puasa rawatibnya Ramadan, di mana dilakukan sebelum Ramadan, kemudian sesudah Ramadan dilakukan dengan puasa Syawal. Artinya puasa Ramadan adalah puasa yang mengikuti Ramadan. Artinya puasa Sya'ban artinya puasa yang mengikuti puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan adalah puasa wajib, sementara puasa Sya'ban dan 6 hari setelah bulan Syawal kita melakukan puasa sunnah. Disinilah keutamaan daripada salah satu puasa Ramadan, puasa Sya'ban. Kemudian bagaimana puasa Sya'ban kita lakukan? Puasa Sya'ban boleh kita lakukan, tapi tidak memaksakan diri, artinya tidak boleh berlebihan, sesuai dengan kemampuan dan kehendak kita. Ini bisa kita lakukan dengan cara puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau dengan puasa Nabi Daud yang kita lakukan sehari puasa, sehari tidak melakukan puasa. Hal ini penting kita sampaikan agar kita tidak bosan nantinya pada saat melakukan puasa Ramadan. Kalau kita puasa sebelum penuh di bulan Sya'ban, akan membuat puasa kita menjadi terganggu atau tidak ikhlas di dalam menjalankan puasa Ramadan. Kita sudah teliti di Sya'ban, kemudian disambut dengan puasa wajib 30 hari penuh di bulan Ramadan, sehingga kalau kita mendahului dengan 30 hari berpuasa di bulan Sya'ban akan menyebabkan kebosanan dan terganggunya keikhlasan. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jangan sekali-kali seorang di antara kalian menjuali puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan. Kalau
kalian terbiasa berpuasa di waktu itu jatuhnya pada hari di mana itu puasa sunnah boleh kita lakukan. Dalam hadis ini Nabi mengatakan kita tidak boleh melakukan puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Artinya kita harus melakukan tidak puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Itu dinamakan dengan hari Syuk atau hari keraguan. Kalau kita berpuasa misalnya di tanggal 30 Ramadan, 30 Sya'ban, seandainya pada saat itu orang masih melakukan perhitungan hilal atau melihat hilal atau sedang isbat, sementara kita berpuasa itu nantinya kalau seandainya hari itu seandainya jatuh bukan hari Ramadan, maka kita dianggap mendahului puasa Ramadan. Hingga pada 2 hari atau sehari menjelang Ramadan Nabi menyampaikan janganlah kita berpuasa. Tetapi kalau kita seandainya terbiasa puasa sunnah dan jatuhnya 30 Ramadan pada hari Senin atau hari Kamis, kita diboleh melakukan puasa karena itu adalah kebiasaan kita, bukan kita menganggap kita puasa ibadah di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana dengan puasa nisfu Sya'ban? Banyak orang beranggapan puasanya puasa nisfu Sya'ban dilakukan karena keutamaan. Ini berangkat daripada hadis disampaikan oleh Ibnu Majah yang artinya jika ada malam nisfu Sya'ban maka dirikanlah ibadah di malamnya dan puasalah di siang harinya. Hadis ini menurut ijma' ulama berderajat dhaif atau lemah karena salah satunya atau perawinya sering memasukkan hadis hingga dikategorikan hadis ini hadis palsu. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu' hadis, artinya hadis-hadis palsu. Beliau menyatakan bila pada hari itu seorang berpuasa maka ia seperti berpuasa selama 60 tahun yang lalu dan 60 tahun yang akan datang. Ibnu Jauzi mengatakan sanadnya gelap, artinya salah satu perawi hadis dianggap bermasalah atau tidak sikah atau tidak dipercaya sehingga hadisnya dikategorikan hadis palsu. Kemudian yang keempat, pendapat dari Syekh bin Al-Fauzan di mana beliau menyatakan tidak ada hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran sholat malam pada nisfu Sya'ban dan puasa pada siang harinya. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sama dengan malam-malam lainnya. Jika seorang memiliki kebiasaan melaksanakan sholat malam, maka dia boleh melakukannya pada malam tersebut seperti pada malam-malam lainnya tanpa ada keistimewaan khusus yang dimiliki malam itu. Demikian juga tidak ada dalil secara khusus dari Nabi tentang disyariatkannya puasa pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Adapun hadis-hadis yang terdapat dalam masalah ini semuanya adalah hadis palsu sebagaimana dikemukakan para ulama. Akan tetapi bagi orang yang memiliki kebiasaan berpuasa pada hari itu, pada hari-hari putih atau Yaumul Bid tanggal 13 dan 11 15 bulan Hijriah, maka dia boleh melakukan puasa pada bulan itu tanpa mengkhususkan hari itu sebagai hari yang istimewa. Kemudian pendapat Syekh Sabiq dalam buku Fikih Sunnah, beliau mengatakan mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban dengan puasa karena anggapan bulan hari itu tersebut lebih utama daripada hari-hari lainnya adalah puasa tersebut tidak didukung oleh dalil yang kuat atau dalil yang benar. Itulah berapa penyampaian mengenai bulan Sya'ban. Kesimpulan yang pertama, boleh melakukan puasa di bulan Sya'ban yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad tanpa mengistimewakannya. Kemudian boleh melaksanakan puasa di bulan Sya'ban menurut kemampuan dan kehendak kita, jangan sampai dipaksakan. Kemudian tidak ada dalil yang kuat bahkan palsu menurut para ulama mengenai malam dan puasa nisfu Sya'ban. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, ini perlu kita sampaikan agar memberi pengetahuan bagi jemaah agar melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di 11 Sya'ban, ada 19 hari lagi atau lebih kurang 17 hari karena 1 atau 2 hari ini dalam Ramadan. Kita dianjurkan tidak berpuasa kecuali orang sudah terbiasa puasa sunnah dan jatuh hari itu pada hari Senin atau Kamis. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai manfaat dan menjadi perhatian. Terima kasih atas segala
perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.